Selamat pagi, siang, sore, malam cuy. Semoga hari ini menyenangkan ya. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel Generasi Bang Juan Peternakan. Buat teman-teman yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Di episode kali ini saya masih mau membahas pakan murah ayam lagi cuy. Karena sampai saat ini saya perhatikan masih banyak banget yang sepele akan hal ini. Padahal manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya di kantong itu terasa banget cuy. Dengan kita menciptakan pakan alternatif seperti ini, pakan-pakan dari bahan-bahan yang sangat murah, bahkan bisa kita dapat secara gratis dan cuma-cuma, ini bisa sangat menebalkan kantong kita cuy ya. Pengeluaran kita untuk membeli pakan hewan ternak kita, khususnya ayam kampung yang kita bahas ini, tentunya sangat sedikit dan sangat kecil sekali cuy. Karena apa? Semua pakan-pakan kita dapatkan secara gratis dan cuma-cuma cuy. Banyak dari rekan-rekan pemula sekalian yang sehobi dengan saya, yaitu beternak ayam kampung skala rumahan, yang masih bermodal kecil ya. Yang modal besar kita nggak usah nonton, nggak apa-apa lah ya. Saya bahas yang modal kecil aja. Saya bahas yang modal kecil sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Ini masih banyak yang sepele hal ini, masalah pakan. Tapi coba teman-teman perhatikan lagi, teman-teman analisa lagi. Dari bahan-bahan seadanya ini aja saya bisa membuat ayam-ayam saya tetap gemuk-gemuk, tetap kenyang, dan tetap berproduksi dengan baik. Tanpa saya harus memberi pur petelur, ayam saya tetap telurnya banyak. Ini bisa sampai 11 butir loh telurnya per induk. Bisa lebih, mau sampai 12-13 mau. Itu tanpa pur petelur, hanya menggunakan pakan-pakan alternatif seperti ini yang masih banyak sekali kita jumpai. Nah, gimana caranya kita mendapatkan pakan-pakan murah seperti ini cuy? Caranya yang pertama adalah ya, kalau teman-teman punya istri dan istrinya itu membeli sayuran dari pasar, misalkan genjer, kangkung, pare, sawi dan yang lain-lainnya, itu pasti ada bahan-bahan sisa-sisa sayuran itu yang tidak ikut di sayur ya. Misalkan dari sawi-sawi yang sudah mulai menguning, dari genjer-genjer, batang-batang genjer yang memang itu terlalu pangkal ya, itu terlalu tua, atau kangkung yang tua-tuanya, atau juga mungkin bisa dari pepaya yang kita dapat dari kebun sendiri ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya cuy, seperti roti afkir dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ayam kita, supaya ayam-ayam kita tetap bisa makan walaupun kita tidak memberi pakan pabrikan. Nah, seperti itu cuy kira-kira. Tapi ini buat ayam-ayam yang diumbar maupun yang semi umbaran. Kalau buat ayam-ayam yang memakai kandang postal, buat ayam-ayam yang dikurung memakai kandang baterai, tidak saya rekomendasikan pakan seperti ini. Silahkan pakai pakan pabrikan supaya hasilnya lebih maksimal. Kenapa? Karena ayam-ayam yang dikurung tidak bisa mendapatkan protein tambahan yang mereka dapat dari alam. Beda dengan ayam-ayam yang saya umbar seperti ini. Walaupun saya kekurangan protein di dalam komposisi pakannya, tapi mereka bisa dapatkan sendiri dari alam liar. Karena ayam-ayam saya umbar. Nah, bukan berarti saya umbar lepas liarkan begitu aja. Saya juga punya etikat baik ke sesama tetangga. Nanti kalau saya liarkan begitu aja, dibilangnya saya nggak toleransi ya, karena nanti ayam saya bisa berak-berak, buang kotoran di pekarangan dia, di teras, mengganggu tanaman dia gitu kan. Jadi saya berikan pagar pembatas antara lahan saya dan lahan tetangga, supaya apa? Supaya ayam saya tetap berada di pekarangan yang saya miliki. Jadi mereka berkeliaran tapi hanya di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Seperti itu ya cuy ya. Nah, kemudian perlu nggak tambahan pur, jagung giling, dedak, dan yang lain-lainnya bang? Jawabannya adalah perlu ya. Perlu, tapi hanya sedikit sekali. Kenapa saya katakan perlu?
saya sebenarnya orang yang nggak tegaan cuy ya, walaupun sebenarnya tidak perlu-perlu amat, tidak penting-penting amat, karena tanpa itu semua juga ayam-ayam saya itu tetap makan. Coba sampean perhatikan teman-teman di luaran sana yang pelihara ayam itu hanya sekedar punya aja, tidak tidak ditekuni gitu ya. Ayam-ayamnya dilepas liarkan, bahkan tidak pernah dikasih makan, itu tetap bisa tumbuh besar, tetap bisa bertelur, telurnya juga banyak, tetap bisa, ya pokoknya nilainya positif semuanya ya, tetap bisa. Karena apa? Karena ayam-ayam yang diliarkan itu mendapatkan makanan dari alam ya. Tapi karena saya orang yang nggak tegaan dan ya seperti itulah makanya saya berikan juga yang namanya pur, jagung giling, dan dedak, itu untuk membuat ayam-ayam saya lebih enak aja lah makannya, seperti itu. Kalau dedak itu sudah otomatis, sudah pasti, supaya bahan-bahan campuran ini seperti sayur dan lain-lainnya yang saya cincang, saya rajang ini bisa ketika saya campur jadi satu bisa melekat, bisa merekat. Beda halnya dengan tidak memberikan dedak padi ya. Rajangan sayur, rajangan buah-buahan dan lain-lainnya itu tidak akan bisa merekat, akan mawur, akan berserakan gitu, tidak bisa menggumpal-gumpal. Akhirnya ayam pun tidak doyan memakannya. Tapi kalau saya campur, saya ulet dengan dedak, itu ayam-ayam saya lahap sekali makannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk masalah pur dan jagung giling, hanya sedikit-sedikit untuk bumbu-bumbu penyedap rasanya aja. Saya rasa cukup sekian ya episode kali ini, video kali ini. Semoga mengedukasi teman-teman di luaran sana, khususnya buat yang beternak ayam kampung dan mencoba ingin mulai menseriusinya. Mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Di like sebanyak-banyaknya, oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya.